Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keamanan sebuah perusahaan, mulai dari pas kita ngelamar kerja sampai hari terakhir kita di sana? Nah, kali ini kita bakal bongkar prosedur-prosedur keamanan tersembunyi yang membentuk seluruh perjalanan seorang karyawan. Oke, kita mulai dari kutipan yang lumayan provokatif ya. Ide ini tuh jadi inti dari tantangan keamanan personel. Secanggih apapun teknologinya, faktor manusia itu selalu jadi wild card-nya, yang paling nggak bisa ditebak. Tapi, ini tuh kayak pedang bermata dua loh. Di satu sisi, bener, manusia bisa jadi celah. Tapi, di sisi lain, seperti yang kita lihat di sini, orang yang sama, kalau dilatih dan dimotivasi dengan benar, justru bisa jadi aset keamanan paling berharga. Jadi mata dan telinga perusahaan di garda terdepan. Oke, jadi ini dia roadmap kita. Kita akan telusuri siklus hidup karyawan, mulai dari pertanyaan awal soal apakah manusia itu mata rantai terlemah, terus kita lanjut ke proses rekrutmen, onboarding, pengawasan selama kerja, dan diakhiri sama proses offboarding yang krusial banget. Intinya, ngurusin keamanan personel itu ya soal ngurusin orang di setiap tahapannya. Dari mulai dia masih jadi kandidat, sampai udah jadi mantan karyawan. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal perilaku dan kepercayaan. Yuk, kita mulai dari gerbang pertamanya, proses rekrutmen. Disinilah perusahaan melakukan penyaringan awal buat mastiin mereka bukan cuma dapat orang yang jago buat kerjaannya, tapi juga orang yang bisa dipercaya. Semuanya itu berawal dari deskripsi pekerjaan yang jelas. Dan ini bukan sekedar daftar tugas loh, tapi juga mendefinisikan tanggung jawab keamanan yang nempel sama posisi itu. Dari situ perusahaan mulai nyaring kandidat, wawancara, dan akhirnya milih orang yang paling pas, baik dari skill maupun kepercayaannya. Nah, soal background check, ini bisa dalam banget loh. Ini bukan cuma formalitas. Perusahaan bakal verifikasi riwayat kerja dan pendidikan kamu, nelpon referensi, dan tergantung seberapa sensitif pekerjaannya, mereka bisa aja ngecek catatan kriminal, verifikasi identitas, bahkan sampai tes narkoba atau cek kredit. Pokoknya tingkat pemeriksaannya selalu sebanding sama risikonya. Dan ya, di era digital ini, jejak digital kalian itu udah kayak bagian dari CV. Perusahaan sering banget ngintip profil media sosial buat dapat gambaran soal kepribadian kandidatnya. Tentu aja mereka harus hati-hati biar nggak melanggar hukum soal diskriminasi. Tapi ya, itulah kenyataannya sekarang. Oke, selamat kamu dapat kerjaannya. Sekarang kita masuk ke fase onboarding. Ini fase yang super penting nih, di mana fondasi untuk perilaku kerja yang aman itu dibangun, dan aturan mainnya dijelasin dari awal. Onboarding itu bukan sekedar orientasi biasa ya. Ini adalah proses integrasi di mana karyawan baru belajar budaya perusahaan, tanda tangan dokumen-dokumen penting, dan dilatih soal prosedur kerja. Onboarding yang bagus itu udah terbukti bikin karyawan lebih puas dan produktif. Nah, salah satu konsep keamanan paling dasar yang bakal kalian temui itu namanya prinsip hak istimewa terkecil atau principle of least privilege. Intinya, simple tapi powerful banget. Kamu cuma dikasih akses ke sistem dan data yang bener-bener kamu butuhin buat kerja. Nggak lebih. Ini buat meminimalisir kerusakan kalau terjadi sesuatu, sengaja atau nggak sengaja. Anggap aja AUPA ini kayak buku peraturan buat semua teknologi di kantor. Isinya ngejelasin apa aja yang boleh dan nggak boleh kamu lakuin pakai laptop, jaringan, atau akun email kantor. Dan yang paling penting, di situ juga dijelasin konsekuensinya kalau kamu ngelanggar. Berikutnya, ada yang namanya NDA atau Non-Disclosure Agreement. Ini janji hukum kamu buat nggak ngebocorin rahasia dagang atau info sensitif perusahaan. Dan yang menarik, bisa jadi kamu harus tanda tangan NDA baru lagi kalau tanggung jawabmu di perusahaan berubah atau naik level. Oke, setelah kalian bener-bener nyatu sama perusahaan, jangan kira pengecekan keamanan berhenti ya. Justru sebaliknya, pengecekan itu jadi bagian yang nggak kelihatan dari rutinitas kerja harian. Yuk kita lihat gimana perusahaan ngawasin karyawannya. Nah, seiring berjalannya waktu, seringkali karyawan itu jadi punya banyak akses yang sebenarnya udah nggak mereka butuhin lagi. Inilah yang disebut privilege creep. Mungkin kamu pindah tim, tapi akses ke sistem tim lama nggak pernah dicabut. Makanya, manajer harus rutin nge-review dan ngepasin lagi hak akses karyawannya biar nggak ada resiko yang nggak perlu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Pernah dengar nggak ada perusahaan, terutama di sektor keuangan, yang harusin karyawannya cuti wajib seminggu atau 2 minggu penuh? Benar-benar nggak boleh ada akses sama sekali. Ini bukan cuma karena mereka peduli sama kesehatan mental kamu loh.
Nah, ini dia rahasianya. Liburan wajib itu sebenarnya alat audit yang pinter banget. Waktu kamu pergi, orang lain kan yang kerjain tugasmu. Ini bikin lebih gampang buat nemuin kejanggalan atau aktivitas mencurigakan kayak penipuan atau penyalahgunaan yang mungkin bakal ketutup terus kalau kamu ada di sana buat nutupin jejak. Oke, semua perjalanan ada akhirnya. Tahap terakhir dari siklus keamanan karyawan adalah offboarding. Proses ini tuh sama pentingnya kayak pas rekrutmen. Karena kalau salah urus, risikonya bisa gede banget buat perusahaan. Langkah pertama yang paling kelihatan dari offboarding ya, pengembalian semua aset perusahaan. Mulai dari yang sepele kayak kunci dan kartu akses, sampai yang penting kayak laptop, handphone, dan semua perangkat lain yang dipinjemin. Nah, khusus buat kasus pemecatan, kuncinya ada di satu hal, timing. Waktu adalah segalanya. Prosesnya harus dikoordinasikan dengan super rapi buat meminimalisir resiko. Satu langkah salah waktu bisa ngasih kesempatan buat karyawan yang kecewa untuk bikin kerusakan. Ini nih beberapa kesalahan yang sering terjadi. Kalau tim IT matiin akun kamu atau keamanan ngeblokir kartu akses kamu sebelum kamu dikasih tahu, itu semua sinyal bahaya yang jelas banget. Peringatan dini kayak gini bisa memicu reaksi negatif dan ngasih mereka waktu buat misalnya ngedownload data atau bahkan nyebotase sistem. Tapi, ya ndak semua perpisahan itu buruk kan? Kalau seorang karyawan resign baik-baik, perusahaan biasanya ngadain exit interview. Ini bukan buat interogasi, tapi buat dapat masukan jujur tentang apa yang bisa diperbaiki sama perusahaan ke depannya. Dan penting nih buat dicatat, semua prinsip keamanan ini nggak cuma berlaku buat karyawan tetap. Siapapun pihak ketiga yang punya akses ke sistem atau data perusahaan, entah itu vendor, konsultan, atau kontraktor, semuanya harus ngelewatin siklus keamanan yang mirip buat ngelola risiko. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lebih besar. Di dunia yang sekarang serba terkoneksi, di mana batasan antara kerjaan dan kehidupan pribadi makin kabur, sebenarnya di mana kita harus narik garis? Di mana keamanan perusahaan harus berhenti dan privasi karyawan dimulai? Itu dia pertanyaan yang kita tinggalin buat kalian renungkan.